pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dalam Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya yaitu: yang pertama, asesmen atau kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang kedua yaitu hasil survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sebab pada tahun 2030 nanti akan terjadinya puncak dari bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduknya adalah angkatan kerja. Pertanyaan kedua yaitu, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Jadi, untuk menyambut pendidikan Islam perlu adanya reformasi dan pembaruan terhadap segenap aspek. Dalam pendidikan Islam ada 3 rancangan yang harus dilakukan, yaitu: pertama, siswa harus mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan ayat dan menyalin serta menghafal ayat-ayat pilihan. Yang kedua yaitu setelah itu dalam proses pembelajaran guru juga lebih menekankan kompetensi peserta didik dalam hal membaca dengan baik, menyalin ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis sehingga peserta didik akan lebih mudah mengetahui makna dan kandungan ayat tersebut sehingga dapat mudah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pendidik mengajarkan tentang sejarah pembukuan Al-Quran dan Hadis sejak masa Rasul sampai dengan masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian pokok-pokok ilmu tajwid meliputi teori dan penerapannya dalam setiap kegiatan pembelajaran. Soal nomor 3 yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0, guru memberikan peranan penting dalam pendidikan. Di era revolusi industri 4.0, ada 3 hal penting yang harus dilakukan guru, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi 4.0 bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Adapun 5 strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran yaitu membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah guru sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Guru menjelaskan pembelajaran, siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis. Siswa mengerjakan latihan soal, pembahasan, dan dilanjutkan dengan penilaian. Untuk anak yang memperoleh nilai yang baik mendapatkan apresiasi dari gurunya.
Pertanyaan nomor 4. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Meskipun perkembangan pendidikan belum bisa secara optimal mengikuti kecepatan akibat revolusi industri, tetapi salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 adalah melalui peningkatan kualitas guru agar mampu mengajarkan materi dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Karena jika hal itu tidak dilakukan, maka akan semakin jauh tertinggal oleh perubahan zaman, dan hal ini akan berdampak pada mutu kelulusan. Seorang pendidik harus bisa memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Pada setiap jenjang pendidikan, media sebagai sarana penunjang proses pembelajaran yang akan memudahkan guru dan siswa untuk melaksanakan belajar mengajar. Media pembelajaran Al-Quran hadis yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 diantaranya yaitu WA, Telegram, LMS Moodle, Zoom, dan lain-lain. Pertanyaan nomor 5. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Pembelajaran di era pandemi adalah sebuah tantangan baru di dunia pendidikan. Selama berjalan setahun lebih pandemi COVID-19, pembelajaran di sekolah menerapkan sistem pembelajaran dari jarak jauh atau dalam jaringan, atau bisa juga dikatakan dengan daring. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi bagaimana pembelajaran secara berani dalam masa pandemi. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode observasi selama proses pembelajaran dan kuesioner di akhir tahun. Pelajaran untuk mendapatkan data dari sampel peserta didik dan dari wali peserta didik tersebut. Hasilnya yaitu kegiatan pembelajaran tatap muka sangat dibutuhkan bagi peserta didik, guru, dan juga orang tua atau wali peserta didik. Meskipun situasi dan kondisi masih dalam masa pandemi, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan tetap menggunakan disiplin protokol kesehatan. Kesimpulannya yaitu tatap muka sebagai penguat hubungan guru dan peserta didik, seperti hubungan ayah dan ibu dengan anak, serta untuk mengoptimalkan proses pembelajaran menjadi sangat penting dan harus segera dilaksanakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.